Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak semuanya? Sehat ya? Alhamdulillah, Bu. Baik, Bu. Selalu dalam Allah, dalam apa namanya, lindungan rahmat Allah yang Maha Kuasa. Bahagia, kemudian selalu juga diberi kesehatan. Oke. Di masa pandemi ini, ya, kalian jangan lupa untuk selalu mematuhi peraturan pemerintah mengenai protokol kesehatan, diantaranya misalnya memakai masker, kemudian sering-sering cuci tangan pakai sabun. Selain itu juga sediakan hand sanitizer. Jangan lupa juga untuk mengkonsumsi makanan-makanan yang bergizi. Oke, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, sebagai bentuk rasa syukur kita, ya, mengikuti pembelajaran hari ini, seperti biasa kita mulai dulu dengan berdoa. Silakan salah satu dari temannya untuk memandu doa pagi ini. Ya, saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa sesuai dengan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Kita absen dulu untuk pagi ini ya. Ibu lihat masih ada beberapa teman kalian yang belum hadir ya. Oke, ada berapa nih yang belum hadir nih hari ini? Ibu lihat ada 2 apa 3 nih ya yang belum hadir ya. 2 apa 3? 2 ya? Ya, Adit dengan Asita. Oke, ada 2 orang yang belum hadir. Oke, sebelumnya siapkan dulu ya. Ya, ada apa Bu? Ada apa Nak? Ada yang mau disampaikan? Kita akan membahas berbagai jenis masalah yang ada di dalam masyarakat. Kemudian yang kedua itu adalah memahami dampak permasalahan sosial terhadap kehidupan publik. Nah, jadi setelah kita belajar jenis permasalahan tadi yang ada di dalam masyarakat, kemudian kita juga akan belajar memahami apa saja dampak permasalahan tersebut terhadap masyarakat. Nah, kemudian kita juga akan nantinya mengidentifikasi berbagai masalah sosial yang ada di masyarakat sekitar. Nah, terutama ini yang ada di daerah sekitar kita, di lingkungan sekitar kita, ya. Oke. Nah, masalah sosial, ya, atau permasalahan sosial tadi itu terdiri dari 2 kata. Ada masalah, ada sosial. Masalah itu problem, ya. Kemudian sosial itu berarti orang banyak, seperti itu bahasa sederhananya. Jadi masalah sosial itu adalah suatu ketidaksesuaian antara unsur-unsur kebudayaan atau masyarakat yang membahayakan kehidupan kelompok sosial. Jika terjadi bentrokan antara unsur-unsur yang ada, dapat menimbulkan gangguan hubungan sosial seperti kegoyahan kehidupan kelompok atau masyarakat. Jadi terdapat unsur-unsur yang bentrok, ya, artinya. Nah, di sini masalah sosial muncul akibat terjadinya perbedaan secara mencolok antara nilai masyarakat dengan realita, ya. Nah, dalam bahasa sederhananya, masalah itu terjadi apabila ketidaksesuaian antara harapan dan kenyataan. Nah, seperti di dalam gambar tadi, harapannya ya, kita kalau di jalan raya itu berkendara dengan nyaman. Tetapi pada kenyataannya, kita merasa was-was, merasa takut, dan lain sebagainya. Nah, itu disebut dengan masalah sosial, ya. Nah, ini ada beberapa jenis permasalahan sosial yang nanti akan kita pelajari. Yang pertama itu kemiskinan, kriminalitas, kesenjangan sosial, dan ketidakadilan.
Oke, kita mulai dari kemiskinan. Nah, kemiskinan ini adalah keadaan saat ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Nah, biasanya kemiskinan ini disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuhan kebutuhan dasar tadi. Sulit mengakses pendidikan dan kesehatan, ya. Oke, ini ada sebuah gambar. Gambar apa kira-kira itu yang di sebelahnya itu? Ada di dalam masyarakat. Nah, seperti gambar tadi juga, apa nih kira-kira yang akan terjadi? Gambar apa itu? Pembunuhan, begal. Begal, ya. Jadi ada seorang bertopeng. Bangunan rumahnya, Bu. Ya. Berdirinya apartemen yang tinggi, yang baik dan tinggi di samping rumah-rumah gubuk yang orang-orang miskin. Iya. Jadi di satu sisi kelihatan ada sebuah gedung tinggi, kehidupan bermasyarakat. Nah, di sini kita lihat ada gambar neraca, ya. Kemudian satunya itu ada gambar di pengadilan. Ya, ada gambar di pengadilan. Coba kira-kira sedang apa gambar yang di pengadilan itu kira-kira? Oke. Kemudian ada juga dampak positifnya ternyata, ya. Nah, dampak positifnya itu yang pertama ya, munculnya nilai dan norma baru. Ya, kemudian ada upaya mewujudkan kesetaraan gender. Tingkat pendidikan formal itu semakin tinggi dan semakin merata. Kemudian meningkatnya penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi dan kesadaran berpolitik semakin tinggi. Nah, jadi dampak positif juga ada dari permasalahan sosial tersebut. Oke, kembali Ibu tanyakan, adakah yang ingin bertanya dulu sebelumnya? Tidak ada ya, kalau tidak ada kita lanjut. Nah, anak-anak. Ya, menurut saya untuk pembelajaran hari ini tentang masalah sosial, nanti masalah yang berhubungan dengan apa yang ada di sekitar masyarakat sendiri. Salah satunya masalah kriminal, masalah apa tadi ya? Kemiskinan, ketidakadilan, masalah pencemaran, dan ketidakpekaan kita kepada anggota masyarakat yang lain. Dari masalah itu menimbulkan ada dua dampak positif dan dampak negatif. Itu saja, Bu. Oke, terima kasih ya. Oke, jadi kesimpulan kita hari ini sebenarnya masalah itu ya selalu ada di sekitar kita, mulai dari kemiskinan, kriminalitas, kesenjangan sosial, ya, ketidakadilan, ya, itu selalu menjangkiti segala aspek kehidupan sosial, ya, sesuai dengan namanya tadi masalah sosial, ya, ini sulit dihindari dan sulit dihilangkan selama manusia itu masih ada. Namun demikian, terkadang masalah sosial ini sepatutnya dijadikan sebuah rintangan, ya, yang membuat diri kita untuk termotivasi untuk lebih peduli terhadap sesama, butuh empati kita ya dalam menyikapi permasalahan sosial. Nah, ini kita mulai dari diri kita sendiri dulu. Tindakan apa yang paling sederhana yang perlu kita lakukan dulu? Ya, misalnya dengan peduli hal-hal yang ada di sekitar kita. Ya, nanti akan terus ke ranah-ranah yang lebih luas. Jadi apabila rasa kepekaan kita ini telah hilang dalam melihat masalah sosial, maka tidak akan tercipta kehidupan harmonis dalam kehidupan bermasyarakat. Oke, silakan buka WA grupnya, ya. Itu Ibu share, ya, tugas, ya, untuk dikerjakan. Ada beberapa gambar yang Ibu share. Sudah ada ya, Ibu kirim ya. Coba dicek masing-masing di WA grupnya, di WA. Ada tugas yang Ibu kirimkan ya melalui Google Form. Tolong dianalisis gambar tersebut ya.
gambar tersebut dianalisis apa fenomena apa itu, ya. Fenomena apa yang ada pada gambar tersebut, kemudian faktor yang menyebabkan terjadinya fenomena itu apa, kemudian dampaknya. Ya, jadi kalian ceritakan gambar tersebut berisi tentang apa, kemudian faktor yang menyebabkannya, kemudian apa namanya? Tadi dampak dari fenomena tersebut. Sudah lihat semuanya di Google WA, di WA grupnya, di Google Form yang Ibu kirimkan sudah ya? Sudah terima? Oke, terima kasih. Nah, itu tolong diisi, kemudian di-submit ya, supaya langsung terkirim di sini, di sistem Ibu, supaya Ibu bisa mengoreksi. Ya, oke. Kalau sudah, kita tutup pelajaran hari ini, ya. Silakan salah satu dari teman kalian kembali untuk memimpin doa. Mudah-mudahan pembelajaran kita hari ini memberi manfaat untuk kita ya. Oke, silakan berdoa dulu sebelum kita tutup pelajaran ini. Ya, baik teman-teman, untuk mengakhiri pertemuan kita pada hari ini, untuk lebih barokahnya, marilah kita